Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video part 2 dari perjalanan mudik kami Jakarta Padang pada tanggal 16 Desember 2020 lalu. Detail perjalanannya di video ini adalah dari Tangerang, ya masih di Tangerang. Tadi di part satunya ujungnya Tangerang ya teman-teman. Kita lanjut di sini masih Tangerang hingga ke pintu keluar tol Merak. Jadi di part 2 itu perjalanannya sampai pintu tol Merak. Nah, sambil melihat suasana perjalanannya, kami sekalian mau sharing tentang perbedaan yang kami rasakan dari kapal eksekutif dan ekonomi atau biasa disebut juga kapal reguler. Kami akan sharing ini perbedaannya dan tips cara membeli tiket secara efektifnya seperti apa. Jadi teman-teman, dulu kami naiknya itu kapal biasa. Jadi dari tahun 2016, 17, 18, 19 itu kami naiknya reguler ekonomi yang biasa, dan kami nggak merasakan sesuatu yang urgent banget untuk kita ganti menjadi kapal eksekutif. Dari segi harga tentu berbeda, dari segi kualitas atau kenyamanannya juga tentu berbeda, tapi kami merasakan naik ekonomi pun nggak yang gitu-gitu masalah, karena kalau misal kami dapat tempat parkirnya itu di ruangan yang terbuka di kapal, kami biasa nggak akan keluar dari kapal, kecuali kami diparkirinnya di bagian bawah kapal yang tertutup. Biasanya kami ke atas dan itu pun tetap nyaman dulu ya, sampai akhirnya pada Juli 2020 lalu kami pulangnya naik kapal ekonomi, dan entah kenapa pertama kali ngerasain nggak enaknya kapal ekonomi. Yang pertama dari segi kenyamanan, ya kita lagi covid ya, alhamdulillah waktu itu kita dapat parkirnya di atas gitu, dan ke kamar mandinya itu benar-benar agak mencekam gitu teman-teman. Padahal tahun-tahun sebelumnya kita naiknya reguler ekonomi itu nggak masalah, kamar mandinya menurut kami cukup lah gitu, nggak yang aneh-aneh banget. Yang kemarin kami pulang itu ngerasain banget, wah kok jadi gini banget gitu kapal ekonomi. Jadi waktu pulang 2020 Juli lalu itu kami merasa banget kayaknya ada yang beda deh sama ekonomi yang sekarang. Itu dari fasilitasnya teman-teman. Dan yang lebih menurut kami agak nggak masuk akal itu adalah ada satu momen kita dibiarkan mengapung-apung lama di tengah lautan. Tadinya pas dari Merak ke Bakauni waktu pulangnya Juli itu, kami ngerasa oh mungkin emang lagi antri keluar dari pelabuhan atau gimana gitu ya. Akhirnya kami ya ngerasanya oke gitu, kita terima aja, jadi nggak terlalu mikir banget. Tapi emang ngerasa banget kita lama banget diapung-apungkan sebelum sampai ke pelabuhan Bakauninya. Jadi kita kayak menepi tapi masih di laut dan lama gitu, diam aja, akhirnya baru ke pelabuhannya. Mungkin ada setengah jam apa 1 jam gitu teman, yang pasti itu termasuk lama banget. Dan ketika balik lagi ke Jakartanya, berarti dari Bakauni ke Merak pada Juli 2020 itu, kejadian yang sama ternyata terjadi lagi teman-teman. Tadinya kami udah mikir sih mau naik eksekutif pas baliknya itu, tapi ternyata ketika ngecek jadwal itu yang eksekutif itu masih lama, sementara yang ekonomi bisa dibeli pada saat itu. Jadi kami mikirnya oh ya udahlah, nanti kita sampainya tetap sama aja nih bakalan gitu ya. Akhirnya belinya balik lagi ekonomi, walaupun kami ngerasa waktu itu fasilitasnya berubah gitu, nggak nyaman.
Tapi yang bagian kita diapung-apungkan di tengah laut itu nggak kepikiran sampai ke sananya, dan akhirnya mengapung-apung di tengah laut itu terjadi lagi ketika kami dari Bakahuni ke Merak pas arus baliknya gitu teman-teman. Ketika akan sampai di pelabuhan Merak, ternyata kita lagi-lagi diapung-apungin di tengah laut. Ya sekitar setengah jam sampai 1 jam, pokoknya lama banget. Akhirnya kami mikir lah, kayaknya ini sengaja banget mereka kasih jeda lumayan lama supaya kita sampai di pelabuhannya itu lama. Mungkin mereka bikin perbedaan waktu untuknya ekonomi dan eksekutif biar kita ngerasa ya bayar mahal di eksekutif, kita emang sampainya jauh lebih cepat gitu. Menurut kami gitu teman-teman, karena ngapain diapung-apungin 1 jam di tengah lautan padahal ya harusnya nggak ada apa-apa gitu. Pun pas pulang baliknya juga seperti itu, jadi lengkaplah sudah keyakinan fix kita nggak akan naik ekonomi lagi ke depannya. Kita harus coba naik eksekutif. Nah akhirnya pada kepulangan Desember 2020 ini kami pas pulang naiknya eksekutif. Dan emang berasa banget teman-teman perbedaannya dari segi fasilitas, kenyamanan itu emang berasa nyamannya, berasa lebih bagusnya, dan itu akan kami tampilkan di video kami setelah video yang ini di part 3. Itu fokus dari pintu tol Merak sampai kita naik ke kapal dan suasana di kapal eksekutif itu seperti apa. Nah, jadi berasa banget tuh ya teman-teman. Akhirnya emang ternyata beda, karena ketika naik eksekutif itu waktu yang ditempuhnya itu 1,5 jaman kalau nggak salah kurang lebih, dan nggak pakai mengapung-apung di tengah lautan. Jadi benar dugaan kami bahwa sepertinya mereka sengaja untuk yang kapal ekonomi atau yang reguler itu dilama-lamain sampainya biar ada perbedaan, benar-benar beda lama sampai antara yang eksekutif sama yang ekonomi tadi. Ya teman-teman, bagi yang ingin pulang dan pengennya nggak lama-lama di kapal gitu dan nyaman di kapal, lebih baik pilih yang eksekutif saja. Sekarang dari segi harga, tarifnya. Untuk tarif sendiri, kapal ekonomi itu Rp419.000 teman-teman. Dan untuk yang eksekutif Rp588.000. Jadi perbedaan antara ekonomi dan eksekutif itu sekitar 169.000 untuk kendaraan pribadi ya teman-teman. Dengan ya golongan 4A kalau nggak salah teman-teman. Jadi tarifnya segitu, dan itu pantas banget kok untuk apa yang kita dapatkan, untuk kenyamanan dan untuk waktu yang kita dapatkan, perbedaannya dengan perbedaan harga segitu. Jadi disarankan untuk teman-teman ngambilnya eksekutif saja demi kenyamanan perjalanan teman-teman dan keluarga, karena seperti yang sama-sama kita tahu, setelah Bakahuni itu perjalanan kita masih ribuan kilometer, lebih dari 1.000 kilometer lagi. Jadi perjalanan kita masih panjang, kita butuh suasana hati dan stamina dan mood yang tetap baik. Jadi dengan kita naik eksekutif, saya rasa itu cukup masuklah harga, perbedaan harga yang segitu dengan apa yang kita dapatkan. Nah, sekarang masuk ke bagian membeli tiketnya. Jadi pembelian tiket itu sendiri untuk sekarang ini sistemnya udah full online, yang mana teman-teman berarti udah siapin tiketnya dulu, nanti pihak petugas di pelabuhan itu tinggal scan aja. Nah, kalau menurut kami sebaiknya sekitar setengah jam sebelum teman-teman sampai di pelabuhan itu bisa beli tiketnya dulu secara online, tapi bayarnya pas sudah sampai di pelabuhan. Supaya apa? Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan, sehingga tiket kita
yang udah kita bayar, dia ada batas waktunya, takutnya angus gitu teman-teman. Jadi teman-teman belinya di situs resminya aja, itu www.verizi.com. Di situ langkah-langkahnya jelas, ada ngisi data juga, nama-nama penumpangnya siapa aja, dan pastikan data-datanya benar ya teman-teman. Tipe kendaraannya semuanya dicek dulu sebelum mengakhiri proses pembeliannya. Itu setelah kita selesai membeli, mereka akan memberi waktu 1 jam untuk pembayaran. Jadi kita bayarnya pas sudah sampai di pelabuhan aja. Kenapa saya sarankan belinya itu lebih awal? Karena biasanya mereka kasih slot waktu itu setelah 2 jam kemudian. Jadi kalau kita sampainya di pelabuhan itu jam 12, berarti kita dapat paling cepat itu waktu untuk keberangkatan kapal jam 2 kalau dari sistemnya. Nah, ada lagi nih teman-teman, itu dari segi sistem. Tapi jika kita beruntung, walaupun kita dapat misalnya tiket kapal jam 2, kita bisa kok berangkat lebih cepat jam 1 atau sebelumnya jika kapal masih ada slot kosong. Nanti akan kami infokan di video selanjutnya teman-teman, karena kebetulan kemarin kami dapat kondisi seperti itu. Tadinya dapat tiket jam 2, ternyata 11.45 kami udah boleh naik kapal. Begitu teman-teman. Jadi tadi ada hal-hal yang mungkin bisa jadi catatan kita bersama tentang pembelian tiket secara online yang sebaiknya dilakukan sekitar setengah jam sebelum kita sampai, dan bayarnya dikasih waktu 1 jam oleh sistemnya. Jadi kita bayarnya pas sudah sampai, tidak apa-apa. Yang penting kita punya pegangan dulu bookingan kita. Dan tadi satu lagi adalah tentang pemilihan kapal. Saya sangat merekomendasikan banget teman-teman gunakan kapal eksekutif saja, dengan perbedaan harga dengan kapal ekonomi sekitar Rp169.000 itu sangat masuk akal teman-teman. Jadi insya Allah nggak rugi walaupun agak lebih mahal, apalagi kita pulang dengan keluarga, yang mana kenyamanan itu penting, dan juga perjalanan kita ke kampung halaman tercinta cukup masih panjang. Jadi saya rekomendasikan banget teman-teman pilihnya yang eksekutif. Jadi itu teman-teman. Jadi sangat berbeda banget rasanya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, dulu naik ekonomi saya ngerasa baik-baik aja dari segi fasilitas dan sebagainya. Sekarang ini entah mereka sengaja memberikan jeda waktunya biar ada perbedaan yang signifikan antara ekonomi dan eksekutif. Jadi orang nggak merasa sama aja gitu kali ya. Jadi mereka sengaja kayaknya bikin beda waktu, makanya yang ekonomi kita diapung-apungin dulu di lautan. Sedih sih waktu itu, ternyata disengaja gitu, makanya kita pulang dan pergi kena. Padahal ketika naik eksekutif itu enggak teman-teman. Waktu naik eksekutif nggak ada diapung-apungin di tengah lautan, itu pun pergi dan kembali sama. Jadi begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Dan kalau ada salah-salah kata, kurang-kurangnya mohon dimaafkan karena masih dalam proses belajar. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang berniat mudik mendapatkan info yang dibutuhkan dari video ini. Dan selanjutnya akan ada belasan video lagi tentang proses kepulangan kami mudik ke Sumatera Barat pada 16 Desember 2020 lalu. Silahkan teman-teman bagi yang masih butuh informasi di perjalanan dan tahap-tahap berikutnya bisa terus mengikuti video-video selanjutnya dari kumpulan video di momen mudik ini. Teman-teman, sekarang kita udah mau masuk ke daerah Merak.
Ini udah deket, sebentar lagi kita akan keluar dari tol, pintu tol Merak, dan di sana barulah kita membayar tol kembali setelah tadi di Cikupa sebelumnya kita ngetap kartu tapi belum bayar. Nah, bayarnya di sini di Merak ketika akan keluar dari jalan. Nah, kita mau keluar dari tol dari Cikupa tadi, bayarnya di sini di gerbang tol Merak. Coba kita lihat berapa tarif tol dari pintu masuk Cikupa sampai ke gerbang tol Merak ini. Tarifnya sebesar 44.000 teman-teman. Jadi di sini kita bayar 44.000. Dari Jakarta tadi dari Petukangan Joglo Jakarta Barat itu 15 plus 44.000 berarti 59.000 rupiah tol hingga pintu keluar Merak ini. Selanjutnya kita akan menuju ke arah Pelabuhan Merak untuk nyebrang. Kami memilih untuk ambil kapal eksekutif di kepulangan kali ini ya teman-teman, karena kami sudah dapat pengalaman buruk ngambil naik kapal ekonomi di kepulangan sebelumnya. Padahal dulu-dulu itu kalau lebaran kita pulang naiknya ekonomi, gak ada masalah yang seperti terakhir kali kami rasakan kemarin. Jadi pelajaran berharga banget. Kita nggak mau naik ekonomi lagi, kita naiknya eksekutif saja. Jadi kita coba, nanti kita akan ceritakan lebih lanjut kenapa kita kapok naik kapal ekonomi dari Merak ke Bakauni. Nanti kita akan sharing ya teman-teman, sekaligus info lebih jelas tentang tarif dan bagaimana proses naik ke kapal ini.